Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wilis Budi Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review paper untuk pemenuhan nilai tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Singgi Priandoko. Jadi langsung saja. Untuk identitas paper yang saya review itu, untuk judul papernya berjudul Analisis Perbandingan CNN dan Random Forest dalam Klasifikasi Penyakit Tanaman Jambu Mete. Kemudian papernya itu berasal dari Jurnal Sistemasi atau Jurnal Sistem Informasi dengan volume 15 nomor 3 tahun 2026. Kemudian untuk penulis papernya itu adalah Mawaraah Dayani Samuel dan Sigit Wijanarko. Nah, latar belakang untuk paper ini, tanaman jambu mete merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Namun, tanaman ini rentan terhadap berbagai jenis penyakit yang dapat menurunkan kualitas dan hasil panen. Proses identifikasi penyakit secara manual membutuhkan waktu dan keahlian khusus. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu membantu proses identifikasi penyakit secara cepat dan akurat. Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya pada bidang pengelolaan citra digital, memberikan peluang untuk melakukan klasifikasi penyakit tanaman secara otomatis. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana performasi metode CNN dalam mengklasifikasikan penyakit tanaman jambu mete. Kemudian rumusan masalah yang kedua itu bagaimana perbandingan performa antara metode CNN dan Random Forest dalam klasifikasi penyakit tanaman jambu mete. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian pada paper ini adalah yang pertama, membandingkan kinerja metode CNN dan Random Forest dalam klasifikasi penyakit tanaman jambu mete. Kemudian yang kedua, menentukan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental. Dataset yang digunakan terdiri dari 6.549 gambar daun jambu mete yang terbagi ke dalam beberapa kategori penyakit dan kondisi sehat. Data kemudian diproses menggunakan dua metode, yaitu CNN dan Random Forest. Kinerja kedua metode dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, untuk metode CNN atau Convolutional Neural Network merupakan salah satu metode deep learning yang banyak digunakan dalam pengolahan citra. Keunggulan CNN adalah kemampuannya dalam mengekstraksi fitur gambar secara otomatis sehingga dapat mengenali pola visual dengan lebih baik. Karena kemampuan tersebut, CNN sering digunakan dalam berbagai penelitian klasifikasi gambar. Kemudian, metode Random Forest. Random Forest merupakan algoritma machine learning yang bekerja menggunakan kumpulan decision tree atau pohon keputusan. Metode ini cukup populer karena mudah diterapkan dan memiliki kemampuan klasifikasi yang baik. Pada penelitian ini, Random Forest digunakan sebagai metode pembanding terhadap CNN. Kemudian hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, metode CNN memperoleh tingkat akurasi sebesar 85,80%. Sementara itu, metode Random Forest memperoleh tingkat akurasi sebesar 76,96%. Hasil ini menunjukkan bahwa CNN memiliki performa yang lebih baik dibandingkan Random Forest dalam mengklasifikasikan penyakit tanaman jambu mete. Kemudian
Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, menggunakan dataset yang cukup besar, yaitu 6.549 citra daun. Kedua, membandingkan dua metode yang populer dalam bidang kecerdasan buatan. Ketiga, menggunakan beberapa metrik evaluasi sehingga hasil penelitian lebih objektif. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pengujian belum dilakukan secara langsung pada kondisi lapangan. Kedua, penelitian hanya berfokus pada tanaman jambu bete. Ketiga, akurasi model masih dapat ditingkatkan dengan metode yang lebih kompleks. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode CNN memiliki performa yang lebih baik dibandingkan random forest dalam klasifikasi penyakit tanaman jambu bete. CNN berhasil mencapai akurasi sebesar 85,80%, sedangkan random forest memperoleh akurasi sebesar 76,95%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode deep learning lebih efektif untuk pengolahan dan klasifikasi citra tanaman. Demikian presentasi review paper yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.